Saking seringnya tuh Al-Hasan wal Husain main kuda-kudaan sama Nabi, sampai satu kali itu Nabi lagi sholat, mimpin sholat para sahabatnya. Di sujud terakhir, Nabi sujud lama banget. Lamanya nggak tanggung-tanggung, sampai para sahabat tuh bilang, mereka khawatir Nabi wafat dalam sujudnya, saking lamanya, nggak pernah. Sampai akhirnya Nabi mengangkat kepala dari sujud setelah sekian lama. Habis itu salam dari sholatnya. Lepas salam Nabi bilang sama para sahabat, pasti kalian merasa aneh ya, aku melakukan hal yang nggak biasa. Iya Rasulullah, kamu sujud lama banget, nggak biasanya ini lama banget, sampai kami mengira engkau telah wafat di dalam sujudmu. Apa yang terjadi? Maka Rasulullah sebenarnya nggak terjadi apapun. Lah lantas kenapa sujudnya lama? Saya lagi sujud, cucu saya Al-Hasan ngelihat saya lagi sujud, ya kita udah biasa main kuda-kudaan. Dia sangka kita udah siap kuda-kuda, maka dia naik di atas kepala saya, katanya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nggak mau ganggu dia ketika dia lagi menikmatin punggung saya, pundak saya nggak mau ganggu dia sampai dia sendiri yang turun dan bosan. Makanya lama sujud, membiarkan Al-Hasan tuh di atas pundaknya Rasulullah main kuda-kudaan. Nabi lagi sholat. Itu rumah tangga yang perlu kita contoh. Nggak bilang angkat nih bocah, nggak bilang gitu. Jauhin nih bocah, gue mau sholat dulu. Enggak, dibiarin. Dibiarin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkadang tuh Umamah tuh putrinya Sayyidatuna Zainab. Masih bayi. Nabi keluar dari rumah, ya, sambil gendong Umamah. Digendong oleh Rasulullah. Mungkin ngelihat malam nggak tidur, digendong sama Rasulullah, dihibur. Terus datang waktu sholat subuh, Nabi keluar udah nggak dikasih lagi ke ibunya tuh, dibawa sama Nabi ke masjid. Sehingga Nabi menggendong Umamah dalam keadaan sholat. Begitu fleksibel, begitu mudahnya. Lihat, saya tanya tuh, mainnya Nabi sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya, ya. Apakah itu kelalaian? Bukan. Bagian dari ibadah. Kamu mau bilang Rasulullah lalai? Enggak. Tapi itu contoh yang terbaik bakal umat. Terus enggak pernah tuh Nabi mencemooh istrinya. Bilang lo lelet banget, lo lama banget. Enggak pernah begitu. Diladenin sama Nabi dengan sabar. Contoh, waktu pergi haji wada tuh, semua istri-istrinya siap. 9 orang dari istrinya itu kan nggak semuanya sama. Yang paling heboh tuh Sayyidatuna Sofiyah. Bawaannya banyak. Ya, sebab kan ada orang perempuan begitu macam-macam. Ada yang simpel ringan tek jalan. Ada yang bawaan banyak, yang nggak penting juga ikut dibawa, pernak-pernik dibawa. Kan gitu ada orang. Nggak ada dicemooh. Sayyidatuna Sofiyah tuh waktu perjalanan haji di ontaknya tuh, waduh, segalanya dibawa. Tapi nggak dicemooh, diladenin sama Rasulullah. Sampai tuh Sofiyah pusing sendiri sama bawaannya. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad berperilaku dengan istri-istrinya. Sallallahu alaihi wasallam. Usai ibadah haji tuh, rombongan pulang. Nabi mereksa ngelongok kemana kemah masing-masing istrinya. Dapetin Aisyah lagi nangis sendirian. Nabi bilang, Aisyah, kenapa nangis? Orang udah selesai haji, saat bahagia, kenapa kamu nangis? Aisyah bilang, ya Rasulullah, kalian semua senang, enak, pulang bawa haji dan umrah. Saya cuma bawa haji, nggak dapat umrah. Lah kenapa? Ya saya datang bulan sekarang. Datang bulan. Mau bikin umrah bagaimana? Akhirnya Nabi SAW bilang, ya udah, kalau emang datang bulan sabar dulu. Ditungguin sama Nabi sampai Aisyah suci. Sampai Aisyah suci ditungguin sama Nabi. Kalau kita kan, ya Allah balak deh nih, kan gitu. Orang udah mau pulang, dia datang bulan. Nah, kalau kita gitu, Nabi enggak, diladenin.
Itu rombongan semuanya nunggu. Dan gak ada satupun yang mencemooh. Dihargain sama Nabi Muhammad. Nabi sampai menghibur. Jangan nangis, katanya Rasul. Gak apa-apa. Ini haid itu memang adalah ketentuan yang Allah tetapkan bagi kaum wanita dari anak cucunya Adam. Gak apa-apa. Dibiarin sama Nabi Muhammad. Begitu suci. Begitu suci. Saat itu juga Nabi panggil Abdurrahman bin Abi Bakar, adiknya Sayyidatuna Aisyah atau kakaknya. Ya, coba kamu segera bawa Aisyah ke Tan'im untuk dia ngambil ihram, terus antar dia untuk tawaf, sa'i, tahallul. Saya tunggu nanti di sana. Rombongan berangkat langsung. Ya. Sebab kan rombongan banyak, jalan juga nggak cepat. Aisyah cuma berdua, ayo lo cepatan, buruan tuntasin, gue berangkat sama yang lain. Nanti lo nyusul. Tuh. Lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berperilaku sama istrinya, nggak pernah mencemooh.